Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Kristalidia, NIM 181220027. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu perencanaan SDM. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi dari teman saya dan kelompok 4. Next, check it out. Tarik ses semongko kini Yeah. aku sendiri. Buka dikit Oke, setelah melalui proses negosiasi dan planningisasi pada internal kelompok 4, di sini saya mendapatkan bagian materi perencanaan SDM. Dan sebelum kita bahas lebih dalam, kita mesti paham dulu apa itu perencanaan. Ya, perencanaan dalam bahasa kerennya adalah plan atau planning. Dan artinya dari planning itu sendiri ya perencanaan. Yes, kita lanjut ke pembahasan yang lebih serius. Perencanaan adalah suatu proses menentukan rencana. Dan dalam suatu perencanaan ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Contoh, kita ambil contoh yang paling simpel aja. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita dalam hidup tidak mempunyai perencanaan atau planning, ya kita hidup akan seperti burung puyuh. Keluar cari makan, kenyang pulang. Keluar cari makan, kenyang pulang. Dan seperti itu seterusnya. Tapi apabila kita hidup punya tujuan atau perencanaan, pasti kita punya semangat yang lebih untuk sesuatu yang kita ingin kita capai. Selanjutnya, mengapa perencanaan SDM penting bagi organisasi perusahaan? Jika perusahaan tidak melakukan perencanaan dengan benar, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan kompetitornya. Maka dari itu, perencanaan SDM menjadi elemen paling penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perlu Anda sekalian tahu, nyawa dari sebuah perusahaan ya SDM. Kenapa? Walaupun manajemennya level dewa dan posisi perusahaan sedang ada di puncak kejayaan sekalipun, kalau SDM-nya tidak kompetitif ya nggak akan lama. Perusahaan itu akan punah mungkin. Next, apa yang dimaksud perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramal permintaan atau demand dan penawaran atau supply SDM di masa depan. Dan tujuan SDM adalah menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya masing-masing. Oke, sekarang kita bahas perencanaan SDM dalam versi yang paling mudah dipahami. Sekarang saya akan ajak Anda flashback jauh ke belakang. Pada prinsipnya, ekonomi dikatakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya atau hasil maksimal. Dari situ bisa kita petik bahwasanya sangatlah penting bagi pelaku bisnis untuk menentukan SDM yang akan menentukan masa depan perusahaan. Dengan melakukan perencanaan SDM yang tepat, akan terjadi efisiensi tenaga kerja, yaitu dengan SDM profesional dan mempunyai kekuatan otak dan ditunjang dengan kekuatan fisik seperti Saitama. Sebentar, perlu saya jelaskan di sini. Saitama adalah manusia terkuat di bumi dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Lanjut. Dengan SDM yang mempunyai kekuatan super, tentunya perusahaan bisa mengirit jumlah SDM dan biaya gaji yang akan dikeluarkan. Ikan cucut, lanjut. 6 alasan pentingnya perencanaan SDM bagi perusahaan. 1. Kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi. 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perusahaan. 3. Dapat menghemat biaya. 4. Mendorong perilaku proaktif. 5. Mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. 6. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi perencanaan SDM. Fungsi perencanaan SDM adalah upaya sadar. Sebentar, sadar di sini yaitu pikiran yang lagi sehat, tidak lagi galau mikirin dia atau nggak lagi terguncang. Lanjut. Dalam pengambilan keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat perencanaan SDM. Dalam sebuah perusahaan, internal pasti sudah tahu apa yang dibutuhkan perusahaan sebelum pengadaan karyawan baru. Dan konsultan harus memahami situasi ketersediaan SDM. Untuk lebih aman dan lancarnya proses pengadaan SDM, tentunya kita harus mengikuti regulasi kebijakan perburuhan pemerintah. Next, proses perencanaan SDM yaitu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Apabila ada SDM yang suka datang telat, terus ngantuk, pulang paling cepat, ya depak aja. Memberikan uji kompetisi dalam seleksi, pokoknya jangan dikasih ampun. Gaspol. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kemampuan perencanaan SDM. Keberhasilan dalam perencanaan SDM tentunya awal yang indah bagi perusahaan. Dengan keberhasilannya pengadaan SDM maksimal, tentunya tidak ada karyawan yang suka ngantuk, dan yang paling berbahaya yaitu karyawan siluman tawon yang bunyinya kayak tawon. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.